Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana wa iyyakum min ummati sayyidil mursalin wa ja'alana wa iyyakum insyaallah minal aidin wal faizin wal maqbulin bijahi sayyidil mursalin fi ridha rabbil alamin wa kullu am wa antum wa nahnu bi alf khair insyaallah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ataya kal jisami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami wablihil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin habaibana al fudala wasyurafa wal udama wa ulama'ana al a'izza wa umara'ana al ajilla wal hadirin wal hadirat an nujaba rahimakumullah. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil khusus orang tua kita Al Habib Husain dan As-Sayyid Ali Murtada hafizahumullah wa ra'ahum wa mata'na bihima fid darain. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya, bil khusus para habaib, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan daripada rizkinya, dan kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia hingga akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama, para pewaris Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil khusus khadim hadhil madrasah Al-Ustadz Selamat beserta keluarga dan segenap daripada pengurusnya. Dan tak lupa juga ada Mr. Bram dan Ustadz Kiai Setrum, semua julukan-julukannya ini ya, yang sudah ma'ruf, tak asing di tengah-tengah antum semuanya, dan semuanya yang hadir daripada para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya. Kita semuanya mendapatkan berkah ilmunya yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita daripada majlis-majlis yang mulia, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup di dunia diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat. Kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bakti kepada orang tua, kebanggaan Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah meninggal dunia, sanak famili, kerabat, tetangga, khususnya orang tua. Mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman daripada taman surga, dikumpulkan ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keluarga kita, istri kita, anak kita, mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa selalu istiqamah, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh salihah, wabil khusus santri-santri, murid-murid yang belajar di madrasah ini, mudah-mudahan semuanya menjadi qurratul ain lin nabi walis salaf, kebanggaan para aslafun salihin, kebanggaan Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan ke
kepada ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hadir ataupun yang berhalangan tak bisa hadir. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan sehat wal afiat, panjang umur, penuh taat, dimudahkan segala urusannya, dilunaskan utang piutangnya, dan mudah-mudahan istiqamah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah, senantiasa selalu memuji Allah atas segala nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau dihitung, kalau dijumlah, kita tak mampu untuk menghitungnya, apalagi mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat sehat, nikmat apa saja itu tak bisa dibeli dengan harta benda. Antum punya uang triliunan tapi nggak bisa jalan, mau? Nggak mungkin mau. Antum punya uang triliunan tapi nggak punya tangan, mau? Gak mungkin mau. Betapa mahal nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, alhamdulillah diberikan sehat wal afiat. Semuanya bisa makan, semuanya bisa tidur, semuanya bisa minum. Coba kita rihlahnya ke rumah sakit. Betapa banyak orang yang sakit ginjalnya, sakit lambungnya, sakit ususnya, sakit jantungnya, sakit segala macamnya, menunjukkan bahwasanya nikmat sehat wal afiat sangatlah mahal, karunia Allah sangatlah berharga, yang bahkan kita lupakan, tak pernah mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan pernah capek, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan mengukur nikmat hanya sekedar materi, jangan mengukur nikmat hanya sekedar rupiah, jangan mengukur nikmat hanya sekedar duit, hanya sekedar fulus. Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah yang kita lupa mensyukurinya, sehingga banyak yang kemudian dicabut. La in kafartum inna azabi la syadid. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Selamat dalam mukaddimahnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau lupa, mengkufuri, mengingkari nikmat anugerah yang telah diberikan oleh Allah, nanti dicabut nikmatnya oleh Allah. Fal iyadu billah min dzalik. Alhamdulillah wa bil khususil khusus. Antum segenap para wali santri, wali murid yang punya anak-anak yang sudah masuk ke madrasah, sudah masuk ke pondok pesantren, wabil khususil khusus. Ini nikmat yang agung, nikmat yang besar, nikmat yang tidak terhingga. Dikatakan oleh para ulama dalam syairnya, ni'amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluhunna najabatul auladi. Nikmat yang diberikan oleh Allah tak terhitung, tak terhingga. Bahkan mensyukurinya saja tak mungkin. Kenapa? Kita menghitungnya saja nggak bisa. Nikmat tadi yang disebutkan satu persatu, belum lagi rambut. Bagaimana kita pernah menumbuhkan rambut, kepala, segala macamnya? Alhamdulillah. Telinga pernah, ya, hidung, mata, mulut, lidah, dan segala macamnya nggak pernah. Organ-organ yang ada di dalam tubuh nggak pernah kita memikirkannya dan menumbuhkannya. Semuanya langsung komplit diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang lebih besar daripada nikmat-nikmat itu semuanya. Apa? Wa ajalluhunna najabatul auladi, yaitu tatkala mempunyai anak-anak yang sukses dunia akhirat. Alhamdulillah. Sukses dunia akhirat itu barometernya bukan punya profesi yang mapan, pekerjaan yang betul-betul menghasilkan banyak pundi-pundi harta benda yang melimpah ruah seperti Qarun dan Fir'aun. Fal'iyadzubillah min dzalik. Sukses itu bukan berarti punya jabatan, punya pangkat, kedudukan. Sukses itu bukan yang dimaksud daripada mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sukses itu yang selamat dari neraka masuk ke dalam surga. Faqad faz, baru mereka itu orang-orang yang betul-betul sukses dunia
akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia kenikmatannya semu, menipu sementara, fana, tak mungkin selamanya. Walhamdulillah wa syukrulillah. Ayo kita semuanya menjadi wali-wali santri, wali-wali murid, orang tua yang dawil basirah, yang punya mata hati, yang bisa memikirkan tentang kehidupan negeri akhirat yang kekal abadi. Oleh sebab itu kalau punya anak jangan sampai jauh daripada ulama. Kalau punya anak jangan sampai jauh daripada madrasah. Kalau punya anak jangan sampai jauh daripada pondok pesantren. Antum sesukses apapun dunianya, sekaya apapun duitnya, setinggi apapun jabatannya, punya anak durhaka, antum 0 nilainya. Tidak akan ada nikmatnya. Tatkala tinggi segala macamnya, tapi tatkala mempunyai anak yang durhaka, fal'iyadu billah min dalik. Tapi tatkala walaupun nggak punya apa-apa, nasalul afwa wal afiyah salamah, tapi punya anak yang bakti kepada orang tua, lebih-lebih utamanya seperti Uwais Al-Qarni, lebih-lebih lagi seperti mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengutamakan, memprioritaskan daripada orang tuanya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bil walidaini ihsana wa sanil insana biwalidayhi ihsana, yang mana kita semuanya diwajibkan untuk senantiasa selalu memberikan yang terbaik untuk orang tua. Baru dikatakan waladun soleh, anak yang sukses, anak yang bakti kepada orang tua. Walhamdulillah wa syukrulillah, di tempat-tempat yang mulia seperti ini insyaallah bibit-bibit daripada setiap anak-anak kita bisa betul-betul menjadi anak-anak yang soleh solih, yang sukses dunia akhirat, wabil khusus akhir zaman, di mana segala macam daripada informasi baik yang boleh diakses ataupun yang terlarang, anak-anak kita sudah mempunyai gadget masing-masing, sudah mempunyai smartphone masing-masing, dan tidak terbatas. Kapanpun, dimanapun mereka bisa mengaksesnya. Bahkan bagi mereka yang kecanduan, susah disembuhkannya. Jadi jangan sampai kita di zaman yang milenial ini, di zaman yang penuh modern ini, kalah dengan anak-anaknya, tak mampu mendidiknya. Fal'iyadzubillah min dzalik. Antum sudah menjadi orang tua. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, sekiranya laitas syabab ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Sekiranya masa muda bisa kembali lagi, aku akan kabarkan kepada diriku yang masih muda, masa tuamu, masa depanmu itu berat tanggung jawabnya. Jangan main-main saja di masa muda. Jangan hanya menghabiskan waktu dengan hanya main HP, katakan sosmed, katakan game online, katakan apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Fa akhbiru bima fa'alal masyibu. Tapi hal itu nggak mungkin, nggak ada ceritanya bisa kembali lagi muda. Tapi tatkala kita punya generasi selanjutnya, anak-anak kita, kita kabari, kita kasih tahu, kita didik betul-betul. Jangan sampai anak-anak kita kecolongan, kalah dengan HP-nya, kalah dengan temannya, kalah dengan pergaulannya, kalah dengan maksiatnya, kalah dengan setannya, kalah dengan iblisnya, kalah dengan dajjalnya. Fal'iyadzubillah. Maka kita akan menjadi orang-orang yang rugi dunia akhir. Di dunia pasti akan sengsara, pasti akan celaka, lebih-lebih lagi nanti di akhirat akan saling tuntut menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita soleh solihah, tapi tatkala punya anak yang durhaka, anak yang ahli maksiat, maka sangat susah dan sukar untuk kita semuanya sebagai orang tua bisa masuk ke dalam surga. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena perintah yang diwajibkan oleh Allah bukan menjaga pribadi kita, tapi juga diwajibkan menjaga keluarga daripada api neraka. Tapi tatkala lupa, tidak mendidik anaknya, bahkan maksiat, meninggalkan sholat, puasa Ramadan dan segala macamnya, maka fal'iyadzubillah, nanti di akhirat walaupun antum ahli sholat, walaupun antum ahli ibadah, walaupun antum istiqamah, tatkala mau masuk surga dipanggil oleh anaknya, ya Rabb, ya Allah, jangan masukkan orang tua itu ke dalam surga karena dia tidak pernah mengajariku tentang agama. Ya Allah, jangan masukkan orang tua itu ke dalam surga karena dia tidak pernah mengenalkanku kepadamu, kepada Rasulmu, tidak pernah mengajarkan tentang Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Fal'iyadzubillah min. Tapi beda ceritanya, walaupun kita biasa-biasa, kelasnya awam, ibadahnya seada-adanya, mungkin banyak maksiatnya, tapi tatkala punya anak soleh solihah, punya anak yang ulama,
betul-betul amilin bi ilmih bil ikhlas, mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, subhanallah, orang tuanya akan mendapatkan syafaat daripada anak-anaknya. Nah, ini keutamaan yang sangat luar biasa tatkala kita semuanya mempunyai anak yang soleh solihah, sukses dunia akhirat. Bil khusus ini haflatul imtihan, ini ujian bil hakikah, dan haflah ini sebenarnya diadakan bukan untuk anak-anak sampean, anak-anak semua yang kecil-kecil itu bukan, karena anak-anak kita alhamdulillah setiap waktunya sudah masuk madrasah. Tapi haflatul imtihan ini dibentuk wabil khusus untuk semua wali santri atau wali muridnya, orang tuanya yang harus selalu support, yang harus selalu mendukung daripada program-program, khususnya para guru-gurunya, para asatidnya, para ulamanya yang ingin mengkader, mencetak daripada anak-anak kita semuanya untuk supaya menjadi anak-anak yang solihah. Karena semuanya itu tergantung orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu suci, bersih, tergantung orang tuanya. Imma yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajjisanihi. Mau diyahudikan, mau dinasronikan, atau dimajusikan, atau ditakwakan, diimankan, itu tergantung orang tua. Ibarat adonan, mau bikin apa? Mau bikin jemblem, mau bikin donat, ya, mau bikin bikang, mau bikin onde-onde, tergantung yang bikin. Tatkala Sayyidina Umar bin Al-Khattab didatangi oleh orang tua mengadu kepadanya, Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah seperti presiden di zamannya, menggantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sepeninggal Nabi SAW. Maka mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka, tolong kau nasihati dia. Dipanggil anaknya dan kemudian juga orang tuanya mendampinginya. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, betul engkau durhaka kepada orang tuamu? Maka dijawab oleh anaknya, wahai Amirul Mukminin, orang tuaku tidak pernah mengajarkanku tentang bakti kepada orang tua. Maka dijawab oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, wahai orang tua, ketahuilah engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Engkau tidak memberikan haknya anak tatkala masih muda, masih belia, masih dini, masih kecil, sehingga bisa dididik dengan betul-betul dan menjadi anak-anak yang soleh, yang bakti kepada orang tua. Namun semestinya itu dilakukan, tapi tidak dilakukan, maka jangan salahkan tatkala engkau memanen buahnya. Tatkala engkau tidak mendidiknya, maka dia durhaka kepadamu. Maka kata Sayyidina Umar, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Fal'iyadu billah min dzalik. Karena itu kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua bukan cuma cari nafkah, cari duit, kasih makan, kasih fasilitas, yaitu sebatas formalitas daripada syarat kewajiban yang umum. Tapi lebih daripada itu banyak kewajiban orang tua. Yang pertama kata para ulama, bahkan sebelum menikah itu cari daripada calon ibu yang betul-betul ahli agama, setidak-tidaknya ahli ta'ah, setidak-tidaknya ahli khasyah, takut untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga benihnya tatkala dititipkan ke dalam rahim pasangannya itu betul-betul dalam keadaan aman. Bahkan tatkala mengandung 9 bulan, si ibu sibuk baca Quran, bukan sibuk tiktokan, bukan sibuk dangdutan, bukan sibuk joget-jogetan. Akhirnya anaknya keluar langsung tiktokan, lahir langsung joget-jogetan, karena ikut mengaruhi daripada psikis, daripada keturunannya. Karena itu fitrahnya, nggak mungkin anaknya kucing jadi macan, anaknya kucing jadi kucing, anaknya macan jadi macan, anaknya buaya jadi buaya. Tergantung produksinya dari mana, pabriknya dari mana. Ini utamanya perlu diperhatikan. Kalau demikian sudah lahir nggak cukup sampai di situ. Kalau dulu para salafun sholihin bahkan saking menjaganya, tidak mau minum, tidak mau makan kecuali yang betul-betul halal, karena di dalam perutnya ada janin dan itu akan memberikan makanannya kepada anaknya, kepada janinnya. Bahkan di antara mereka menjaga telinganya daripada mendengar hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, sehingga mereka selalu sibuk baca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran supaya anaknya jadi hafizul Quran.
Itu keutamaan orang-orang soleh tatkala ingin mempunyai anak-anak yang soleh, dan fi'lan hakikatan terbukti itu semuanya. Lahir para a'immah, lahir para rijal, lahir para aulia, para solihin, para atqiya, para ulama yang luar biasa. Betul-betul itu semuanya bukti daripada kesolehan orang tua. Dan kemudian setelah itu lahir, langsung diadani, bukan langsung diajak TikTok, bukan langsung selfie, tapi langsung diadani. Bahkan di antara mereka menambahkan adkar wal aurat wal ad'iyah, tambah doa, tambah zikir, segala macamnya. Betul-betul disterilkan. Setelah itu nggak cukup hanya seperti itu, dikasih nama yang baik, ya, dikasih nama yang baik, al-ism kal musamma, karena nama itu mempengaruhi daripada pribadinya. Makanya tatkala tasmiyah itu apa yang diucapkan oleh para ulama? Umumnya, ya gulam, inni usammika bima sammakallah fil lauhil mahfud fulan bin fulan. Katakan, dinamakan Abdul Aziz, dinamakan Abdul Rahman, dinamakan Abdul Rahim. Itu bagus, maknanya indah dan akan mempengaruhi kejiwaannya, karakternya. Karena semuanya itu akan sesuai dengan namanya. Mana ada nama macan disematkan kepada kucing? Kan nggak cocok, ya, apalagi kepada kelinci. Ini macan, kelinci, oh bukan kelinci, ya kelinci, seperti itu. Nah kalau namanya yang aneh-aneh apalagi nggak jelas, ya kan, kalau sekarang ini viral. Kalau Angel mungkin masih punya nama. Kadang digabungkan nama orang tua yang laki sama yang perempuan, diambil ujung-ujungnya, kemudian jadi apa namanya, wallahu a'lam, tidak punya arti. Lebih-lebih daripada itu yang ditakutkan maknanya jelek, maknanya buruk, maknanya nggak baik. Dan ini viral di mana-mana. Bahkan mereka para artis-artis, public figure memberikan contoh seperti itu, sehingga diikuti sama yang awam, sehingga diikuti sama umat ini. Akhirnya nggak tahu menau memberi nama yang tidak ada artinya, atau artinya bahkan jelek, fal'iyadzubillah min. Atau ada bahkan mereka mengambil nama dari Syekh Google, ya, searching di Google, bukannya tanya kepada alim ulama, kepada ustadz, tapi cari nama di Google. Nah ini masalah juga, ini nggak jelas berarti. Atau juga ada yang ngambil nama dari Al-Quran, tapi asal buka Al-Quran, jadi dibuka Quran, dia ngelihat apa itu dikasih nama. Ada waktu itu kejadian, dikasih nama Arina Manasikana wa Tub Alaina. Ya boleh, nggak apa-apa, untung maknanya bagus, cuman kurang pas, ya, Arina Manasikana wa Tub Alaina. Ada lagi yang awam betul, pengen cari dari Al-Quran, akhirnya subhanallah pas dia lihat namanya Abdul Rajim, bukan Abdul Rahim tapi Abdul Rajim. Ada lagi yang namanya waktu itu di tempat kita ditanya sama almarhum, mana bapakmu? Ada, Beb. Siapa nama bapakmu? Kamu bin siapa? Beb, Lu siapa nama bapakmu? Beb. Gak apa-apa, ngomong, gak usah malu. Israel, Beb. Kasih nama Israel, Beb. Ya gak apa-apa, cuman kurang pas, serem akhirnya kan, ya. Orang pada takut. Nah ini daripada pentingnya memberikan nama-nama yang baik, karena supaya nasibnya jadi baik, karakter pribadinya jadi baik, kelembutan hatinya dan segala macamnya jadi baik. Kemudian nggak cukup dikasih nama, setelah itu ditarbiyah, dididik dengan pendidikan yang baik. Kalau memang orang tuanya sanggup, bisa ya dididik secara pribadi, secara langsung. Seperti para aslafun as-solihin itu tidak menitipkan anaknya kepada orang lain sebelum betul-betul anaknya itu terdikte daripada orang tuanya, betul-betul copy paste daripada orang tuanya, betul-betul terdoktrin daripada orang tuanya, betul-betul lulus daripada pelajaran yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Wabil khusus seperti dulu yang ma'ruf ceritanya Sayyidina Imam Qutbul Malak Al-Hayy Abdullah bin Abu Bakar al-Idrusil Akbar. Itu beliau tinggal di Tarim. Itu dididik oleh abahnya, mulai kecil nggak boleh keluar rumah, hanya disuruh baca kitab Ihya wa kada ayyahfad, dan beliau itu betul-betul hampir hafal kitab Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Itu Al-Imam Al-Idrusil Akbar setelah hampir hafal,
dan hanya di dalam kamar membaca ihya dan ibadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih tasbih dan selalu bertasbih berzikir kepada Allah, maka kemudian setelah itu abahnya ingin mengetesnya. Apakah betul-betul dia memahami daripada pelajarannya, daripada kitab Ihya ini, yang mana kitab Ihya ini sangat mulia, sangat agung, sangat indah, sangat sempurna menurut mazhab ahli sunnah wal jamaah thariqah al-Ba'alawi, yang mana kitab ini hampir-hampir saja seperti Al-Quran atau mengungguli Al-Quran. Kenapa? Karena kitab Ihya ini di mana-mana para habaib khususnya thariqah Ba'alawi selalu dibaca di madras-madrasnya, di zawiyah-zawiyahnya, di tempat majlis-majlisnya, karena menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dites oleh abahnya, dibilang kamu sekarang pergi ke pasar, cari yang lebih hina dari engkau. Kalau engkau temukan, kau pulang. Akhirnya marhaba, siap wahai abah, sam'an wa ta'atan. Keluar dia dari rumah, pergi ke pasar, mencari yang lebih hina dari dia. Maka tatkala itu ditemukan ada orang yang mabuk. Fi riwayah ada orang copet, mencuri. Dia perhatikan saja di sudut pasar situ, dia memperhatikan semuanya yang ada di pasar. Maka dia menyangka, oh ini lebih buruk dari saya. Tatkala dia udah menjustifikasi dan mengklaim dan menuduh dia lebih baik dari saya, kemudian terlintas di benaknya, oh, kalau dia tobat, jangan-jangan nanti tobat dia, maka dia menjadi hamba yang paling dicinta oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, karena Allah cinta kepada mereka yang melakukan maksiat kemudian tobat, dan mereka langsung mendapatkan kedudukan menjadi kekasih Allah, dicinta oleh Allah. Jangan-jangan dia tobat. Kalau dia tobat kemudian aku mempunyai suudzon, prasangka buruk, dan merasa lebih baik dari dia, aku justru malah lebih jelek, lebih hina daripada dia. Walaupun aku nggak maksiat, tapi hatiku masih maksiat, merasa sombong, merasa lebih mulia, dan seterusnya. Maka kemudian enggak. Dilihat lagi, kemudian ada orang tua. Orang tua riwayah sudah sepuh, sudah nggak bisa apa-apa. Bahkan mungkin dilihat sama dia ini seperti nggak ada artinya hidupnya dan segala macam. Oh mungkin ini, oh enggak, jangan-jangan ini orang yang soleh yang tidak diketahui oleh banyak orang. Akhirnya dia nggak berani prasangka lagi. Kemudian nggak mungkin, nggak ada ini, ya apa ini. Kemudian subhanallah ngelihat anjing bahkan mau mati jadi bangkai. Maka dilihat, oh ini anjing ini, ya ini muladhah, ini najis yang susah untuk mensucikannya, dan ini anjing. Anjing kan hina secara umum. Wah ini lebih hina berarti ini anjing ini, sudah anjing ini. Tapi kemudian dia mikir, kok kalau anjing mati jadi tanah, gak ada tanggung jawabnya, gak masuk neraka. Nah kalau saya ahli maksiat, gak dapat husnul khatimah, ya ahli neraka. Fal'iyadzubillah. Akhirnya beliau ngomong, oh, gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih hina, gak ada yang lebih baik dari saya, gak ada yang lebih hina dari saya, semuanya lebih mulia. Akhirnya kemudian dia pulang kepada abahnya, pulang menghadap. Maka kata abahnya, apa sudah engkau temukan? Dibilang, oh ya abah, aku nggak temukan yang lebih hina daripada aku, semuanya lebih mulia daripada aku. Maka kata abah, kalau sekarang engkau boleh belajar menuntut ilmu dari yang lain. Sudah lulus kata abahnya, hatinya sudah istiqomah, pemikirannya sudah istiqomah, pelajarannya sudah masuk semuanya, betul-betul diamalkan oleh beliau dan difahami oleh beliau. Maka kata abahnya, sekarang boleh engkau menuntut ilmu dari guru manapun yang kau mau. Keluar dari rumah ini, maka aku selalu doakan engkau untuk supaya bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dunia akhirat. Itu pendidikan orang dulu, pendidikan tarbiyah daripada orang-orang tua dulu yang sangat luar biasa mendidik anaknya supaya betul-betul jadi anak-anak yang solihah. Kemudian nggak cukup di situ, diberikan daripada pergaulan pertemanan yang steril, kondusif, apalagi khusus di akhir zaman yang seperti sekarang. Tidak ada hal yang terbaik seperti pondok pesantren. Pondok pesantren ini insya Allah yang paling steril, walaupun dimanapun tempat di situ tepatnya kebaikan, pasti juga ada kekurangan, kecacatan dan keburukannya. Begitupun juga dimanapun tempat di situ terdapat keburukan, di situ insya Allah juga ada tempat kebaikannya, walaupun sedikit atau kecil. Tapi daripada tempat-tempat yang lain, maka pondok pesantren ini yang paling relatif betul-betul bisa kondusif,
yang betul-betul bisa steril, yang betul-betul bisa mengkader, mencetak daripada anak-anak yang soleh solih, bukan cuman alim, bukan cuman ahli ilmu, ahli teori, tapi juga mengamalkan ilmunya. Lebih daripada itu, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dapat ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Nggak cukup di situ. Setelah selesai daripada nyantri atau menuntut ilmu, dapat ilmu yang manfaat, tugas orang tua juga wajib mencarikan pekerjaan dan juga jodoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangan cuma memikirkan bagaimana dia bekerja, tapi juga mewariskan bagaimana profesi pekerjaannya yang halalan thayyiban mubarakan. Lebih-lebih tatkala menuntut ilmu jangan sampai dikirim dikasih duit daripada hal-hal yang syubhat, lebih-lebih yang haram. Percuma gurunya mengajari ilmu agama, mengajarkan Al-Qur'an, hadis dan segala macamnya daripada kebaikan, tapi orang tuanya merusaknya dari dalam, menumbuhkan dagingnya, darahnya dan pertumbuhannya setiap waktu, setiap saatnya, daripada fisiknya, daripada jasadnya, dengan pertumbuhan yang dimurka oleh Allah karena masuk daripada rizki-rizki yang tidak diridhoi oleh Allah. Fal'iyadzubillah min dzalik. Maka sama halnya fauqa mawjin yuj'alu kalbina fauqa mawjin yuj'alu, seperti orang yang membangun di atas lautan. Gak mungkin bisa jadi, karena senantiasa selalu terkena ombak, karena senantiasa selalu akan roboh, gak akan kuat seperti halnya itu. Maka oleh sebab itu kita wajib untuk betul-betul hati-hati dalam memilih profesi pekerjaan yang halalan thayyiban mubarak. Kemudian setelah itu baru diwariskan pekerjaannya, sehingga tatkala anak sudah selesai bekerja dan segala macamnya, tidak sibuk melamar pekerjaan dan cari pekerjaan dan yang lainnya. Yang paling penting bukan nominalnya, tapi berkahnya, tapi nikmatnya daripada halalan thayyiban. Banyak nominal tapi nggak berkah karena tidak diridhoi oleh Allah, bahkan lebih-lebih haram. Maka tidak boleh sama sekali hal itu diketahui, apalagi diwariskan. Diketahui oleh anaknya, jangan sampai, oh bapakku ternyata tukang tipu, oh bapakku ternyata rentenir, oh bapakku ternyata tukang begal, oh bapakku ternyata preman, oh jangan sampai, faliyadzubillah. Maka hal itu nanti akan menyerang daripada mental dan kejiwaan sang anak. Lebih-lebih bisa diwarisi oleh anak tersebut karena dia meyakini, oh orang tuaku dulu bajingan, orang tuaku dulu penjahat, orang tuaku dulu preman, orang tuaku dulu mafia. Akhirnya anaknya mencontoh, mengikuti orang tuanya. Fal'iyadzubillah min dzalik. Kemudian setelah mapan, kalau sudah waktunya menikah, orang tua juga harus menseleksi, mencarikan jodoh yang terbaik. Bagaimana caranya? Ya paling tidak ke Ustadz Subki, ke Ustadz Bram, Ustadz Selamat. Ada enggak calon pasangan anak yang soleh solihah, supaya anak saya betul-betul bisa menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Apalagi di akhir zaman banyak sosmed, banyak penipuan, banyak kamuflase, banyak sekali kamera 360. Lebih daripada itu, aplikasi-aplikasi yang menipu. Jangan sampai sekilas kelihatan solihah tapi dalamnya tolihah, sekilas kelihatan luar biasa tapi dalamnya naudzubillah. Oleh sebab itu harus cross check, harus cari tahu dan cari di tempat-tempat yang baik. Dan kemudian setelah dinikahkan, kalau memang sudah anaknya mampu menjalani rumah tangga dengan sendirinya, orang tua tinggal mendoakannya. Falamma balagha ashuddahu 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Orang tua kalau sudah lanjut usia, melihat anaknya tumbuh dewasa, dia tinggal doa, selesai sudah tugasnya. Nah, nanti tinggal anaknya bakti kepada orang tua. Anak jangan sampai lupa kepada orang tuanya, diperhatikan. Oh mentang-mentang sudah nikah, orang tuanya nggak diperhatikan. Justru kewajiban bagi sang anak setelah menikah itu memperhatikan orang tua lebih daripada pasangannya, lebih-lebih yang laki. Kalau yang perempuan apa kata yang laki? Oleh sebab itu jangan sampai nanti pasangannya tatkala mau bakti sama orang tua nggak boleh dilarang. Janganlah, jangan kasih duit terus. Oh, abah itu, umi itu, mamah itu, mbok itu, jangan. Sayang ini ditabung. Wah ini kurang ajar namanya.
tidak mendukung untuk bakti kepada orang tua. Harusnya cari pasangan, ayo kita kasih apa, kita tabung, kita kasih, kita beri, kita sumbang, kita bantu, kita bangunkan rumah, kita belikan kendaraan dan segala macamnya. Ini baru pasangan yang soleh, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi tatkala sudah berlabuh rumah tangganya, sudah membina rumah tangga, lupa sama orang tua. Faliyatubillah, lebih-lebih memang satu dengan yang lain, laki dan perempuannya ini memang sama-sama durhaka, wah gak bakal sakinah mawaddah warahmah. Faliyatubillah min dzalik. Ala kulli hal, itu semuanya gambaran bagaimana kita sebagai orang tua tugasnya harus sampai selesai, bagaimana supaya mereka betul-betul bisa menjadi anak-anak yang soleh. Jadi nggak sampai di sini, selesai madrasah lanjut pondok pesantren kalau memang bisa. Kalau memang harus ambil formalitas nggak masalah. Tapi yang paling penting jangan lupa ilmu agama awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Karena itu yang paling wajib, itu yang paling utama, itu yang paling penting, dan itu yang dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian ilmu dunianya melengkapinya. Kalau sudah ahli akhirat, kalau sudah ahli ilmu syariat, insya Allah dunianya akan ikut berkat daripada Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang insya Allah istiqamah sampai husnul khatimah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh solihah, keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu mendapatkan inayah, taufik, hidayah, sehat wa afiyah bijai khairil bariyah, dan mudah-mudahan semuanya gobul hajatnya, segala problematika dan urusannya dibantu oleh Allah, dikasih jalan keluar oleh Allah, dan utang piutangnya cepat dikasih lunas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al alil kiram syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tawallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya al-fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.